Oke teman-teman, selamat sore. Kenapa saya bilang selamat sore? Karena saya membuat video ini pada pukul 5 sore lewat 21 pada tanggal 13 Desember 2022. Oke, perkenalkan saya Lis Pindanu dengan NRP 2230438. Oke, intermezzo ya. Jadi, saya kelas B pada mata kuliah Literasi Digital. Oke, sebelumnya saya mahasiswa Universitas Pasundan dengan prodi Teknik Informatika. Jadi ini ada tugas yaitu mengubah bilangan biner, maksudnya mengubah bilangan heksadesimal ke biner dan desimal. Jadi apa itu bilangan heksadesimal? Yaitu ini ya. Jadi bilangan heksadesimal adalah kita di sini saja. Apa itu? Kok proget? Apa itu bilangan heksadesimal? Oke. Nah, jadi bilangan heksadesimal atau basis 16. Jadi heksa berarti 6 dan desimal berarti 10. Jadi jenis bilangan yang terdiri dari 16 simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan A untuk 10, B untuk 11, C untuk 12, D untuk 13, E untuk 14 dan F untuk 15. Jadi di tugas ini bilangan desimalnya yaitu 4EC3. Kita disuruh atau diharuskan untuk merubah atau merepresentasikan biner yang ini. Jadi setiap heksanya menjadi 4 bit winner. Maksudnya setiap digit heksa yaitu ini 4 terus heksa E, C dan 3 gitu. Oke. Apa itu 4 bit winner atau gimana sih? Apa sih itu 4 bit winner? Jadi 4 bit winner yaitu seperti itu sabar. Eh, mana ya? Tadi saya ketemu loh. Nah, ini. Nah, ini 4 bit winner, 4 bit winner. Oke, kita skip saja. Nah, jadi kita disuruh membuat seperti itu. Metode yang saya gunakan kali ini yaitu metode BCD 8421. Apa itu metode BCD 8421? Jadi metode BCD 8421 yaitu jelaskan dulu ya. BCD artinya binary code decimal atau bilangan desimal yang dikode ke dalam biner. Jadi bit datanya dikelompokkan jadi 4 bit. Nah, terus mengapa 8421? Jadi 8421 sebenarnya merupakan konversi yang dimana 8 itu sebenarnya hasil dari 2 pangkat 3, 4 itu hasil dari 2 pangkat 2, 2 itu hasil dari 2 pangkat 1, dan 1 yaitu 2 pangkat 0. Oke, kita langsung saja ke tugasnya. Tadi kita disuruh membuat, eh, jadi kita disuruh membuat itu kan, eh mana tadi ini 4 EC3-nya ke dalam 4 bit binar. Oke, langsung saja kita eksekusi. Jadi sebenarnya mudah sekali teman-teman. Kita yang penting kita tahu gitu caranya. Jika kita sudah tahu caranya, maka membuat ini sebenarnya nggak sebegitu sulit gitu. Kita kita hilangkan saja ininya, gimana ya? Ini delete. Kita akan menggunakan drawing tools ya. Jadi tadi soalnya yaitu di mana? 4 E, C dan 3. 4 E, C 3. Oke, di sini ada angka ya teman. Ada huruf ya teman-teman. Jadi tadi A untuk 10, A untuk 10, B untuk 11, B untuk 11, C untuk 12, D untuk 13, A, B, C, D, E untuk 14, dan F untuk 15. Nah, teman-teman, jadi kan tadi saya bilang ya, kita akan menggunakan metode 8421. Gimana sih cara menggunakannya? Caranya gampang, teman-teman. Jadi, untuk angka 4 ini, kita akan langsung saja implementasikan ya. 4. Nah, kita tuliskan sandinya. Ini bisa dibilang sandi, bisa dibilang rumus, tapi karena saya menggunakan ini untuk mengerjakan tugas, jadi saya lebih enak menyebutnya rumus ya teman-teman ya. 8, 4, 2, dan 1. Nah, 4.
apakah 4 bisa atau mencakupi 8? Kan enggak ya. Jadi untuk 8 kita bilangan binarnya 0. Apakah 4 dengan 4 masuk atau mencakupi gitu? Ya, jadi 4 dan 4 ini mencakupi ya. Jadi 4 dan 4 ini kita tuliskan sebagai satu karena ini udah ya. Jadi kalau misalnya ini udah cukup gitu, jadi otomatis 2 dan satunya kita konversikan saja atau tuliskan saja, mutasikan sebagai nol binar. Tadi kenapa saya bilang cukup cukup ya? Saya menggunakan kata cukup gitu. Jadi nanti di E dan C akan terjawab gitu. Oke, lanjut ke E dan C. Kita akan buat slide lagi yang blank saja di sini. Terus kita ambil kuasnya. Oke, nah tadi sama ya, yaitu 4 E, C dan 3. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 4 bilangan binarnya itu 0, 1, 0, 0 gitu. Terus kita akan mencari E. E yaitu untuk angka 14 kan. Jadi E 14. Ini tak sini kita biarkan saja biar tidak kebingungan. Kita tuliskan lagi 8, 4, 2 dan 1. 2 dan 1, 2 dan 1. Nah, tadi seperti yang saya bilang gitu, mencakupi kan. Nah, angka 8 ini cukup nggak untuk 14? Cukup kan? Jadi kita tambahkan satu, masih ada sisa nggak? Saya masih ada nggak sisanya gitu? Masih kan? Jadi 8 ke 14 itu kan masih kurang berapa gitu? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, masih ada 6. Berarti kita tambahkan lagi ini, 4 kita pakai lagi. Masih ada sisa nggak? Masih. Jadi 8 tambah 4 kan cuma hasilnya itu 12 ya. Jadi kita masih kurang 2 gitu. Jadi 2 di sini kita pakai. Nah, yang enggak kita pakai ini kan kita tuliskan saja 0 gitu. Jadi kita sudah dapat binarnya 4 bit binarnya yaitu 1110. Oke, lanjut lagi. Slide berikutnya untuk C. Draw kita ambil lagi 4E, C dan 3. C dan 3. Nah, di sini kita menggunakan C ya. Tadi nilai C berapa? Nilai C itu 12. Berarti kita tuliskan saja 12 ini. Berikanlah biar tidak bingung. Masukkan rumusnya 8, 4, 2 dan 1. 2 dan 1. Nah, di sini untuk eh, kalau saya sudah tahu ya, jadi 8 bisa untuk 12. Maksudnya 8 kan masih ada sisa kan. Jadi 1, 4 juga masih bisa mencakupi 12. Nah, jadi 8 tambah 4 udah 12 nih. Ya udah 12 nih, ini udah 12 equal gitu kan. Jadi 2 dan 1 kita tuliskan saja sebagai 0. Ini kita pakai ya. Kita pakai warnanya bahasanya biar gak bingung. Nih, nah ini. Oke, lanjut. Yang 3. 3 kita 4 E C 3. Nah, di sini sudah ada ya. Maksudnya kan tadi kan sudah ada ini 4 gitu. Di sini ada E yang dimana E itu nilainya 14. Nah, sini C nilai 12. Sekarang kita pakai 3. Tetap gunakan rumus 8 4 1. 8 4 2 dan 1. 2 dan 1. Nah, 8 bisa nggak untuk 3? Nggak bisa kan? Jadi karena nggak bisa, 3. 3. Nah, 8 bisa nggak untuk 3 ini? Ini nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa, kita pakai 0 saja. 4 gimana? 4 juga nggak bisa, lebih kan? Nggak mungkin dong kurang gitu, atau lebih itu nggak bisa. Nah, untuk 2 bisa nggak? Bisa, 2. Jadi satu, satu kan masih kurang nih. Satu masih bisa, bisa. Nih, satu. Nah, jadi kita sudah dapat ya nilainya ya teman-teman. Yaitu
Bilangan 4 bit biner untuk 84 untuk 4 ya, dari hasil rumus 8421 kita dapat 0, 1, 0, dan 0. Untuk 14 yaitu 1, 1, 1, dan 0. Untuk 12 yaitu 1, 1, 0, dan 0. Dan untuk 3 yaitu 0, 0, 1, 1. Itu saja biar tak kebingungan. Nah, sekarang kita gabungin ininya. Yang dimana kita akan mendapatkan bilangan biner yaitu mana nih? Nah, ini 0, 1, maaf, tidak sempurna buatnya. 0, 1, 0, dan 0, 0 dan 0, ini untuk 4 ya. Terus 1, 1, 1, dan 0, 1, 1, 1, dan 0, ini untuk 14 atau E. Terus untuk C, 12 yaitu 1, 1, 0, dan 0, 1, 1, 0, dan 0. Terus terakhir yaitu untuk ini apa 3. Untuk 3 yaitu 0, 0, 1, 1 bilangan binarnya. 0, 0, 1, dan 1 bilangan binarnya. Jadi kita dapat ini biar tidak bingung ya. Nah, ini kenapa sebenarnya nggak perlu dibagi, tapi supaya bagi aja biar lebih rapi. Oke, terus kita akan menjumlahkan seperti yang disuruh tadi ya. Kemudian kita hitung berapa hasil nilai desimalnya. Apa sih nilai desimal itu? Nah, nilai desimal itu yaitu bentar, ini. Jadi penjumlahan dari semua ini atau summary yang akan menghasilkan ini. Kan desimal kan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. Jadi itu dia. Oke, tadi di mana? Oh ya, PowerPoint saya di sini ya. Oke, nah caranya gimana teman-teman? Caranya gampang. Jadi untuk ini di sini satu pangkat 0, maksudnya 1 dikali 2 pangkat 0 karena biner ya. 2 pangkat 0, ini 1 kali 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, ini dikali 2 pangkat 2, ini dikali 2 pangkat 3, dan saya percepat saja ya. Ini 2 pangkat 4, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10, 2 pangkat 11, maaf jika jelek ya. 2 pangkat 12, 2 pangkat 13, 2 pangkat 14, dan 2 pangkat 15. Nah, teman-teman lanjut ya. Jadi, ini untuk menghitung ini kita harus tahu dulu. Yaitu di sini di bilangan biner ada istilah MSD dan LSD. Jadi tadi ini apa itu MSD dan LSD pada biner. Nah, jangan di sini. Kita cari di deh. Tadi saya ketemu materi ya. Nah, ini kita cari dulu untuk MSD. MSD. Nah, MSD itu yaitu digit yang paling besar. MSD biasanya paling kiri ya. Nah, dan ada juga LSD biasanya paling kanan gitu, pangkat 0 gitu. Untuk MSD biasanya pangkat yang gede. Jadi di sini bentar saya merah coba biar keren aja ya. LSD. Ah, bagus nih. LSD untuk yang ini pangkat 0 dan MSD MSD untuk di sini. Tadi apa sih gitu? Yaitu pokoknya MSD itu singkatan dari most significant digit dan LSD itu least significant digit ya. Nah, setelah kita mengetahui hal itu, kita bisa nih mendapatkan hasilnya. Jadi kita tambahkan saja, jumlahkan gitu kan, karena
kita diminta kan tadi untuk ini, untuk kemudian kita hitung berapa hasil desimalnya kan. Kita hitung. Kalau dihitung menggunakan ah, menggunakan kertas mungkin agak lama. Jadi nanti saya akan menggunakan kalkulator, tapi kita akan membuat slide lagi agar lebih rapi ya. Di sini kita ambil cursor dulu, cursor. Ini kita hapus, ini kita gedein. Oke, ini. Nah, biar rapi ya. Jadi tadi ada, oh ya teman-teman ingat, kita pokoknya harus dari MSD, jadi paling kiri gitu. Nah, di sini kan ada nol nih. Jadi yang nol kita skip aja nanti. Jadi yang kita kalikan dengan pangkat 2, yang kita kalikan dengan 2 pangkat berapa itu karena biner ya. Jadi misal nih ada satu satu dikali 2 pangkat 14 gitu. Ini dikali. Nih, nah gitu. Jadi kalau nol kita skip aja karena nggak kepakai kan, maksudnya semua yang dikalikan dengan nol ya hasilnya pasti nol gitu. Jadi nggak kepakai. Kalau pangkat beda lagi ya. Jadi nilai yang dipangkatkan satu, maksudnya berapapun yang dipangkatkan dengan nol, mau sejuta, mau semiliar juga tetap satu gitu. Jadi kan ini ada nih satu dikali 2 pangkat nol, ini bakal tetap kita pakai teman-teman. Oke, jadi saya akan buatkan dulu apa ininya. Saya lebih enak menyebutnya sintaks sebenarnya, tapi bukan sintaks sih. Oke, jadi ada satu dikali 2 pangkat 14, satu dikalikan, aduh harusnya nggak kelihatan kan. Satu dikalikan 2 pangkat 14, satu dikalikan 2 pangkat 14, 2 pangkat 14, ditambah ya, ditambah satu dikalikan 2 pangkat berapa itu? Eh, biar gampang ya, silang, yang nggak pakai kita silang saja karena ini batasnya 2 pangkat 11 dipakai. Ntar kita akan rapi lagi. Ini untuk ini, untuk satu ini nggak pakai, silang lagi, nggak pakai, kita berikan silang, tidak kepakai. Oke, 1 dengan 6, ini 1 dengan 7, nggak kepakai, ini 1 dengan 9, ini 1 dengan 10, ini 1 dengan 11. Oke. Kenapa dimulai dari nol? Karena bilangan biner ya, maksudnya desimal gitu. Jadi bilangan desimal itu di mana-mana tetap saja aturannya mulai dari nol gitu. Kenapa enggak? Ih, ini kenapa enggak dua, dua pangkat satu aja gitu? Ya, karena emang rulesnya aturannya gitu. Oke, kita sudah dapat berarti setelah satu kali 2 pangkat 14, maka satu kali 2 pangkat 11. Satu dikali 2 pangkat 11, eh, 1 dikali 2 pangkat 11, terus ditambah satu kali 2 pangkat 10, terus satu dikali 2 pangkat 9, tambah tambah satu dikali, maaf, 1 dikali 2 pangkat 9, terus tambah lagi satu dikali 2 pangkat berapa ya? Nah, di sini maaf, ini sudah, kita berikan tanda lagi biar terbing ya. Ini sudah, 11 sudah, 10 sudah, 9 sudah, 8 nggak kepakai. Berarti 7, 6, 7 dan 6. Kita ingat-ingat dulu. Satu dikali 2 pangkat 7, terus tambah lagi satu dikali 2 pangkat 6, terus tambah lagi, kita berikan tanda lagi jika sudah selesai. Terbiasa, biasakan untuk memberi tanda ya biar tidak terjadi kebingungan atau pengulangan yang sudah gitu. Maksudnya misal ini udah nih tapi bingung nih, terus ketik lagi kan nggak bisa gitu, nilainya bakal salah gitu. Ini 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0. Oke, terakhir ya, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0 tambah 2, 1 dikali
2 pangkat 1 dan maaf, di 2 pangkat 1 dan terakhir tambah 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, teman-teman, kenapa saya nulisnya dari pangkat yang paling gede, bukan pangkat yang paling kecil tadi? Seperti yang saya bilang ya. Jadi di bilangan linear itu ada bobot gitu. Jadi pokoknya yang paling gede itu yang didahuluin ya. Yang seperti yang saya bilang tadi ada MSD dan ada MSD dan LSD. Most significant apa ya? Most significant digit dan least significant digit. Jadi kita pokoknya harus ingat ya. Pokoknya untuk membuat perhitungan sepertinya kita harus dari yang paling gede dulu. Oke, setelah itu hasilnya, nah seperti yang saya bilang tadi, nggak mungkin kalau saya menghitung ini pakai tulis di kertas dulu segala macam, bakal akan membuang waktu tuh, jadi akan lama. Jadi kita akan menghitung pangkatnya dari Google saja. Tadi ada 1 dikali 2 pangkat 14, ini ada 1638. Kita kopikan saja, Ctrl C dan Ctrl V, terus tambah 1 dikali 2 pangkat 11. Oh, saya batuk. 1 dikali 2 pangkat 11, 1 dikali 2 pangkat 11 akan menghasilkan 2048. Kita kopikan lagi di sini, pastekan, terus tambah lagi 1 kali 2 pangkat 10. Tadi Google di sini, bukan ini, maaf. 1 kali 2 pangkat 10 hasilnya ada 1024 ya, 1024 maksudnya. Terus pangkat 9 pangkat 7. Oke, tambah dulu biar rapi, biar gampang guys ya. Pangkat 9 dan pangkat 7. Untuk pangkat 9 menghasilkan 512. Kita kopikan saja dulu di sini. Tadi gimana ya? Ini terus pangkat 7 dan pangkat 6 ya. Kita ingat-ingat saja biar tidak buka-buka tutup. Pangkat 7 dan pangkat 6. Pangkat 7 menghasilkan 128. Tambahkan di sini. Tambahkan lagi. Kok kecil ya? Tadi pangkat 6 ya berarti. Pangkat 6 lagi. Hasilnya akan menghasilkan 64. Oke, 64. Terus 1 kali 2 pangkat 1 yaitu 1 dikali 2, 2 dan 1. Nah, apakah jadi ini hasilnya berapa gitu? Kita nyobakan lagi. Kalau sudah mendapatkan hasil dari pemangkatannya, tinggal pakai ini saja teman-teman. Jadi tadi ada 16384, 16384 ditambah 2048 ditambah 1024 ditambah 512 ditambah 128 tambah 64 tambah 2 dan tambah 1, maka hasilnya yaitu 20163 atau 20.123 ya. Wah, ini angkanya gede banget nih. Bener nggak sih? Mungkin itu yang bakal ditanyakan ketika teman-teman pertama kali mengerjakan tugas ini. Jujur saja, tadi ketika pertama kali melihat tugasnya juga, ini mah hasilnya bakal gede banget nih gitu, gede ting gitu kan. Bener gak ya? Jawabannya maaf. Saya jujur bukan orang Sunda, tapi akan terus belajar ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak percaya, kita bisa buktikan dengan gimana caranya, gitu. Caranya kita buktikan di sini nih. Kan ini kan ada 4E C3 kan. Kita ubah saja. Maksudnya kita tuliskan lagi di sini 4 dikali 16. Tulis dulu biar rapi deh. 4E C3 atau 14 ya, maaf. 14, 12 dan 3 dan 3. Ini kita kalikan 16 itu. Jadi ini kita kalikan 16 pangkat 3
dijumlah dengan hasil 14 kali 16 pangkat 2 dijumlah lagi dengan 16 maksudnya 12 kali 16 pangkat 1 dan 3 ini 3 maksudnya gimana? Jadi 3 dikali 16 pangkat 0. Ini hasilnya tetap 3 ya. Nah, ini kita jumlahin. Berapa sih 4 kali 16 pangkat 3? Kita balik ke Google lagi. Tadi 4 dikali 16 pangkat berapa? Pangkat 3 ya. Pangkat 3 yaitu hasilnya 16,384. Wah, kok mirip kayak tadi gitu kan. Nah, kenapa mirip tadi? Karena sebenarnya ya dia emang itu. 13 16,384 nih. Ini juga hasilnya 16,384 kan? Benar kan? Jadi ini 16,384. Terus tambah lagi nih 14 dikali 16 pangkat 2 berapa sih? Ah, ini mah bakal gede banget kan. Mungkin teman-teman, ini mah nggak bakal sama gitu. Tapi sebenarnya ini sama teman-teman. Nih, 16 kok 16 sih? Maaf, terlalu bersemangat saya. Nah, ini 14 dikali 16 pangkat 2 yaitu hasilnya 3584 gitu. Terus tambah berapa tadi? 3584. Nah, 3584. Terus tambah lagi 12 kali 16 pangkat 1. Nah, mana tadi? Google 12 dikali 16 pangkat 1 yaitu 192. 192 terus tambah lagi 16 dikali 3 pangkat 0 bukan 16 kali 3 pangkat 0 terbalik ya, 3 dikali 16 pangkat 0 gitu. 3 dikali 16 pangkat 0 itu 3. Nah, ini jumlahin sama nggak nilainya gitu, coba ya. Tadi ya kita balikin dulu. 16 384 384 ditambah 3584 3584 tambah 192 tambah 3. Nah, maaf, 16 384 ditambah 3584 ditambah 192. Astaga, saya nggak tekan tombol tambah ya teman-teman, maaf banget. Jadi ada 16 384 ditambah 3584 3584 ditambah 192 tambah 3. Nah, kenapa nih 20.163? Ya karena hasilnya emang sama. 20.163. Ini bukan T ya, ini 2 ya. Oke, jadi hasilnya sama. Tuh 20.163 gitu. 20.163. Apakah masih ragu gitu? Ini mah Danu mah nyatunya ngasal doang gitu. Kayak ini mah Danu ngadi-ngadi. Ini 8421 tuh sebenarnya ngawur gitu. Ini nggak ngawur ya teman-teman. Kalau misalnya nggak percaya kita bisa buktikan lagi di web yang udah terbukti kuat ya. Nih tadi saya juga udah berkali-kali menghitung. Nih heksadesimalnya itu 4E C3 gitu. Kita kopikan dulu di sini. Nih, bener nggak? Wah, bener nih. Dari bener dulu nih. 01 00. Tadi bener nggak? Yang untuk 4 01 00. Terus yang untuk 14 mana? 14 nih. 14 1110 1110. Terus yang untuk 12 1100. Bener nggak? 12 1100 nih. Gimana sih ngomongnya astaga. Nih 1100. Nah, bener nggak nih? Wah, bener lagi nih 1100. Terus sisanya 0011. Bener nggak? Wah, mas bener, memang bener banget. Jadi teman-teman bisa gunakan cara 841, atau jika teman-teman punya cara yang lebih mudah untuk menghitungnya, mungkin bisa dibilang ke saya. Nah,
tadi desimalnya bener nggak? 20.163, bener kan? Di sini 20.163. Terus jika ini hasil dari ini di dikalkulasikan seperti ini, hasilnya juga 20.163. Terus ini kalau misalnya ini aja kita kalikan 16 pangkat 3, 16 pangkat 2, 16 pangkat 1, 16 pangkat 0, atau yang disebut dengan metode apa ya tadi? Nih metode penghitungan heksadesimal. Terus itu benar juga ternyata itu. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi sebenarnya tugas ini tuh gampang banget ya. Asal kita bisa mendapatkan rumus yang nyaman dengan kita, terus kita juga mengerti soalnya bagaimana, saya yakin kita semua bisa gitu, mengerjakan tugasnya dengan mudah gitu. Nih, ini bener ya hasilnya 20.16.3. Terus tadi binarnya juga benar ya. Nih, nih. Oke, teman-teman, itu saja tugas dari saya. Terima kasih, selamat sore, dan ya, selamat mengerjakan tugasnya teman-teman. Dadah.